pemerintah janganlah kalau misalnya isu seperti kalau pemerintah sekarang ya kita udah bela-belain nih sudah terjadi ketimpangan tiba-tiba Panji Gumilang ditangkap misalnya atau Al Zaitunya dibubarkan, wah kita udah nggak ngelihat lagi namanya pemerintah itu memang benar ngurus negara. Akhirnya jangan-jangan nanti masa depan ya, wah NU itu justru jadi ada dendam terhadap NU dan nanti dia jadi organisasi yang akan dibubarkan karena dianggap kontribusi negatif ya kepada Indonesia. Jadi supaya jangan itu terjadi ya makanya ya janganlah Panji Gumilang dihukum tapi diajak debat. Ya, Islah Barawi debat dong. Kayaknya saya jadi kagak kecewa yang tadinya mendukung dia soal penolakan terhadap khususnya kekhususan para Habib sebagai turunan katanya dari para nabi dari nabi ya. Tapi sekarang begitu menjawab Panji Gumilang yang mengatakan Quran bukan kalimatullah, gagal dia. Hanya dibilang ajaran Panji Gumilang itu sesat, harusnya didebat. Jadi komentarnya tadi dari Pak Mas Gregorius kayak masih muda kayaknya. Ya prakteknya itu kalau saya sih langsung dalam channel saya salahkan pejabat-pejabat tim ekonomi. Ya. Sampai sekarang pun di era Sri Mulyani, ya, pajak kalau kita nih orang yang miskin ya, kan belinya ada beberapa yang harus kita beli ke pasar modern, Indomaret atau misalnya ya mart-mart yang lain lah. Itu pajaknya kan dinaikkan 10%. Maksudnya dari 10 jadi 11. Itu 10%. Besar itu. Ya. Indomie sekarang udah 3.500. Udah naik, ya. Nah, jadi itulah makanya menurut Bank Dunia Indonesia itu termasuk 10 besar seperti Amerika terburuk dalam namanya itu kesenjangan. Kesenjangan jadi apa namanya itu kepemilikan terhadap aset. Kita termasuk terburuk. Jadi betul terjadi masalah, akhirnya muter. Jadi masalah larinya ke pendidikan, ya. Tapi masih jadi akhirnya kebodohan. Tapi teman-teman saya yang pinter nih, ya, ternyata mereka radikal, biarpun dia doktor, gitu. Banyak juga profesor juga. Ini saya ngomong doktor itu bukan teman saya yang sekolahnya agama, sekolahnya sebutlah engineering, gitu. Belajar artificial intelligence juga. Jadi radikal tuh dia. Jadi sebenarnya nggak terlalu juga. Bahkan kalau saya melihat bumper yang ini itu dari budaya Nusantara. Untuk tidak menjadi kadrun itu dari budaya Nusantara. Ya lanjut. Ini ada Gregorius Karisma. Silakan. Ajar bleh. Halo, selamat siang Pak Paul. Saya hanya ingin menambahi saja. Tadi yang sudah dikatakan oleh Suara Kebenaran itu memang faktanya begitu. Lalu saya juga melihat secara ekonomi dan juga politik di negara kita ada beberapa faktor yang menyebabkan hal-hal ini bisa terjadi. Pakai oleh Perdana Menteri Singapura ini di sini ada buku ini, lalu ada juga bukunya Lee Kuan Yew juga. Ini buku favorit saya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa hal yang menyebabkan ekstremisme agama itu terjadi di negara kita. Yang pertama ini bisa saya katakan karena faktor ekonomi. Memang di beberapa daerah di negara kita itu masih relatifly terbelakang dan juga masyarakat masih belum mendapatkan kesejahteraan yang merata karena sejauh mana saya melihat ekonomi relatifly berputar hanya di pusat-pusat kota, yaitu di DKI, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya, sehingga masyarakat yang di daerah pelosok masih belum mendapatkan infrastruktur atau juga teknologi yang canggih. Dan ini juga mengakibatkan adanya pemikiran-pemikiran tertutup. Karena seperti yang telah saya baca dari buku-buku ini, memang orang yang hidupnya di daerah yang relatif homogen akan memiliki pemikiran yang sama. Jadi umpamanya seperti dikatakan oleh Suara Kebenaran, saya setuju kenapa banyak sekali umat muslim ini di negara kita yang relatif tertutup, itu karena lingkungan mereka yang tidak diverse.
Itu salah satu alasannya. Lalu juga ada indoktrinasi agama yang terjadi di banyak sekali pesantren di Indonesia. Ya mungkin kalau saya bicara ini di Indonesia mungkin udah kena hukuman mati ya, mungkin saya nggak di situ, tapi eh, ini sangat berpengaruh karena indoktrinasi agama ini berbahaya. Seperti yang saya baca dari buku ini, memang agama itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi itu bisa membawa ketenangan, tapi di satu sisi itu bisa membuat perang. Nah, yang jadi masalah di negara kita ini memang agama ini terlalu dibebaskan, terutama untuk yang mayoritas. Sedangkan yang minoritas ini terlalu banyak dikekang. Yang terjadi adalah hukum-hukum untuk pembuatan rumah ibadah bagi yang umat Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya itu dipersulit. Sedangkan bagi yang Muslim, menurut statistik, ini omongan saya benar, banyak sekali masjid-masjid dan juga pesantren yang tidak memiliki surat-surat yang dibutuhkan untuk operasional. Sehingga banyak juga ustadz-ustadz ini yang tidak memiliki kredibilitas yang benar. Lalu di satu sisi lainnya, ini dikarenakan ada instabilitas politik. Di Indonesia ini relatif banyak gerakan-gerakan separatis. Perlu kita ketahui dulu pernah terjadi di Aceh dan pernah juga terjadi di Jawa Barat, yaitu dulu ada kasusnya DITII sesudah kemerdekaan, lalu ada beberapa lagi halnya yang berkaitan dengan agama, dan juga kelompok-kelompok intel menggunakan demokrasi sebagai tameng. Seperti yang saya evaluasi dari beberapa pemilu sebelumnya, saya selalu melihat bahwa agama itu dijadikan alat untuk berpolitik. Dan tentu ini memiliki efek yang positif dan juga negatif. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, memang masyarakat Indonesia relatif lebih beragama sekarang daripada zaman dahulu. Itu bisa kita lihat dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dan lain-lain. Namun di satu sisi yang negatif, kita juga bisa melihat bahwa adanya politisasi agama ini membuat perpecahan. Seperti yang bisa kita lihat di depan mata, kalau kita hidup di daerah-daerah atau di pelosok, itu banyak sekali tindakan diskriminasi terhadap orang-orang yang non-Muslim. Dan itu bisa saya sampaikan karena saya sendiri juga dulu pernah merasakan, dan juga saya juga sering baca buku, itu juga dari bukunya Lee Kuan Yew sendiri juga ditulis bahwa memang salah satu cara untuk membuat kehidupan ini diverse, yaitu orang-orang bisa hidup rukun dengan berbeda agama, itu hanya bisa dilakukan apabila memang Indonesia punya masalah di bidang pendidikan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, yaitu bisa menjadi sarang untuk bertumbuhnya ekstremisme. Jika kita lihat secara statistik, memang di tempat-tempat yang terbelakang, disitulah pasti ada kelompok-kelompok intoleran. Sedangkan di tempat yang pendidikannya sudah relatif tinggi dengan status ekonomi masyarakat yang di atas atau bisa dikatakan menengah, itu akan memiliki awareness, yaitu atau masyarakat sendiri bisa saling mengedukasi satu menghormati kelompok kita yang Nasrani, karena memang umat Nasrani ini relatif sudah lebih bertumbuh ya, apalagi di zaman Belanda dulu memang ada segregasi sosial yang ini menyebabkan adanya orang-orang Belanda ini sekolah-sekolahnya kan lebih baik. Jadi juga untuk para bangsawan yang non-Muslim juga mereka bisa dapat pendidikan yang lebih tinggi ketimbang yang Muslim. Nah itu, jadi salah satu faktornya yang paling saya garis bawahi di sini adalah pendidikan dan juga ekonomi. Lalu saya kira solusinya ya hanya kita membenarkan sistem pendidikan di Indonesia, dan juga kita harus memperbaiki sistem ekonominya agar ketimpangan sosial ini berkurang. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wah, betul ya. Wah, ini segar ya. Ini opini segar ini. Baca buku apa tadi, Bro? Ini saya ada buku ekonomi yang saya baca, Pak Paul. Ini judulnya Economics in Practice. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Sebentar, saya matikan backgroundnya dulu. Oke. Ini bukunya yang saya pakai ini. Lalu ada juga buku yang satu lagi. Ini buku favorit saya, ditulis oleh Perdana Menterinya Singapura yang pertama, Lee Kuan Yew. Iya, iya. Wah, kamu nggak lagi di Indonesia nih berarti ya?
Enggak, Pak. Kalau di Indonesia setahu saya malam, ini kan siang di sini, Pak. Iya, ini lagi di mana ini? Saya masih di Amerika, Pak. Wah, luar biasa nih. Wah, ini angin segar dari Amerika Angin nih. segar, Luar biasa ya. Mantap kali nih. Jadi siapa lagi tadi ya, yang lanjut tadi ya? Betul saudara ya. Memang sebetulnya ini memang ini ayam sama telur ya. Ini ayam sama telur. Karena kemiskinan atau sengaja dimiskinkan. Nah, ini kan repot saudara. Kebodohan dalam beragama ini karena kemiskinan atau sengaja dimiskinkan. Itu yang repot saudara ya. Nah, itu yang membuat di Indonesia ini susah bangun. Karena dari awalnya sudah menturut sertakan agama itu. Dan begitu agamanya dibawa masuk ke dalam pemerintahan, dibawa ke dalam segala sesuatu, nah lalu para ulama-ulama ini melihat peluang. Enggak yang Kristen, enggak yang Islam, sama saja. Iya, Pak. Kalau ulama ini melihat peluang, wah ini goblok-goblok, tolol-tolol nih, bisa kita kerjain ini, domba-dombanya, jemaahnya ya kan. Itulah masalahnya. Ini siapa nih, Kairo Konspirasi nih. Ini Kairo Konspirasi belum nyalain audionya nih. Audionya belum nyala, tapi Komentar dulu soal ekonomi. ya Pak. boleh Mas Pak Purwo. Kacamata. Jadi sedikit saja. Jadi dulu channel saya memang fokusnya ke ekonomi. Jadi kalau saya lihat, ya saya amati dari sejak zaman SBY lah, bahwa di satu sisi memang free trade itu membuat Indonesia masuk G20. Tapi korbannya justru UKM. UKM itu justru gara-gara free trade ya, yang tidak dikecualikan oleh sebutlah Mari Pangestu ya, termasuk Amerika juga terjebak di situ ya, sampai di sana pabrik sendok atau pabrik rumah tangga mereka bilang gimana kita bisa barang kita ditiru sama persis ya, mereknya juga sama, lalu kita nggak bisa menuntut karena kita bersaing dengan negara. Dan kalau saya kan ini ya dulu pokoknya jam 3 pagi pun saya bisa ada di Tanah Abang gitu kan, karena berarti memang saya terlibat langsung. Teman-teman bisa punya lima kebijakannya, sebutlah industri tekstil itu tidak dikecualikan. Padahal UKM tekstil Indonesia itu sudah sangat efisien. Tapi kalau mau dihancurkan dulu sama negara pesaing yang mau masuk pasar Indonesia, ya pasti bisa. Nah, tapi setelah udah mati baru dinaikkan. Dan kalau Trump itu jelas sekali ngomongin soal free trade yang ternyata banyak skenario tidak jujur dari pemerintah Cina ya. Jadi komentarnya tadi dari Pak Mas Gregorius kayak masih muda kayaknya. Ya, prakteknya itu kalau saya sih langsung dalam channel saya salahkan pejabat-pejabat tim ekonomi. Ya. Sampai sekarang pun di era Sri Mulyani ya, pajak kalau kita nih orang yang miskin ya, kan belinya ada beberapa yang harus kita beli ke pasar modern, Indomaret atau misalnya ya mart-mart yang lain lah. Itu pajaknya kan dinaikkan 10%. Maksudnya dari 10 jadi 11. Itu 10%. Besar itu. Ya. Indomie sekarang udah 3.500. Udah naik ya. Nah, jadi itulah makanya menurut Bank Dunia Indonesia itu termasuk 10 besar seperti Amerika terburuk dalam namanya itu kesenjangan. Kesenjangan jadi itu kepemilikan terhadap aset. Itu termasuk terburuk. Jadi betul terjadi masalah, akhirnya muter. Jadi masalah larinya ke pendidikan, ya. Tapi jadi akhirnya kebodohan. Tapi teman-teman saya yang pinter nih, ya, ternyata mereka radikal. Biarpun dia doktor, gitu. Banyak juga profesor juga. Ini saya ngomong doktor itu bukan teman saya yang sekolahnya agama, sekolahnya sebutlah engineering, gitu. Belajar artificial intelligence juga. Jadi radikal tuh dia.
Jadi sebenarnya nggak terlalu juga. Bahkan kalau saya melihat bemper yang ini itu dari budaya Nusantara. Untuk tidak menjadi kadrun itu dari budaya Nusantara. Tapi kalau dia pinter, tidak jaminan. Tidak jaminan dia akan tidak tergoda oleh ideologi kadrun. Bahkan lucunya, yang dulunya kadrun, ya seperti Panji Gumilang, zaman sekarang, ketika zaman saya sebut tadi, terjadi ketimpangan, malah jadi meninggalkan kadrunnya itu. Nah, jadi kalau secara ekonomi, memang tim ekonomi yang jadi menteri presiden manapun ya di Indonesia itu tidak paham lapangan, terutama UKM, sehingga banyak menjadi korban karena visi ingin jadi G20 atau ingin nanti jadi G4 ya, masuk G8 atau kita urutan kelima. Nah, ini bahaya ya, karena lama-lama rakyat bukan nanti hanya terserang oleh kadrun ya, tetapi juga rakyat jadi marah gitu. Kalau nggak bisa makan kan pasti marah rakyat juga kan. Jadi ya pemerintah janganlah kalau misalnya isu seperti kalau pemerintah sekarang ya kita udah bela-belain nih, sudah terjadi ketimpangan, tiba-tiba Panji Gumilang ditangkap misalnya atau Akal Zaitunya dibubarkan. Wah, kita udah nggak ngelihat lagi namanya. Pemerintah itu memang benar ngurus negara. Akhirnya jangan-jangan nanti masa depan ya, NU itu justru jadi ada dendam terhadap NU dan nanti dia jadi organisasi yang akan dibubarkan karena dianggap kontribusi negatif ya kepada Indonesia. Jadi supaya jangan itu terjadi ya, makanya ya janganlah Panji Gumilang dihukum, tapi diajak debat. Ya, Islah Barawi debat dong. Kayaknya saya jadi kagak kecewa yang tadinya mendukung dia soal penolakan terhadap kekhususan para Habib sebagai turunan katanya dari para nabi, dari nabi ya. Tapi sekarang begitu menjawab Panji Gumilang yang mengatakan Quran bukan kalimatullah, gagal dia. Hanya dibilang ajaran Panji Gumilang itu sesat, harusnya didebat gitu. Itu aja. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.